Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik ikon lonceng untuk terus update video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menunjukkan nasihat Imam Al-Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad. Kitab Ayyuhal Walad ini adalah sebuah risalah yang disusun oleh Imam Al-Ghazali ketika ada salah seorang muridnya yang pingin sekali menerima nasihat dari Imam Al-Ghazali. Lalu Imam Al-Ghazali menyusun nasihat itu, yang nasihat itu kemudian terangkum dalam kitab ini yang namanya Ayyuhal Walad. Sahabatku barangkali memiliki, saya memiliki tiga ini, dalam tiga versi, satu Ayyuhal Walad, kemudian ini ada yang berbahasa Jawa Ayyuhal Walad, kemudian ini Ayyuhal Walad. Jadi saya memiliki tiga. Barangkali sahabatku dapat mengambil manfaat juga, makanya saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Misalnya pada halaman 10. Pada halaman 10 dalam kitab ini dijelaskan begini. Hukiya an-Syibli rahimahullahu khodama arba'ami'ati ustadzin. Imam Syibli rahimahullah itu pernah berkhidmah kepada 400 guru. Membelajar kepada 400 guru Imam Syibli. Waqala, kemudian Imam Syibli itu mengatakan begini. Qara'tu arba'ata alafi haditsin tsumma ikhtartu minha hadisan wahidan. Saya telah membaca 4.000 hadis. Di antara 4.000 hadis itu lalu saya pilih satu hadis, wa amiltu bihi, dan saya mengamalkan satu hadis itu, wa khallaitu ma siwahu. Kemudian saya menyepikan atau meletakkan sementara hadis-hadis yang lain. Bi anni ta'ammaltuhu fawajadtu kholasi wa najati fihi. Kemudian setelah saya angan-angan satu hadis tadi itu, setelah saya pikirkan satu hadis itu, maka saya menemukan keikhlasanku, kebahagiaanku, keselamatanku itu ditunjukkan oleh satu hadis itu. Wa kana ilmul awwalin wal akhirin kulluhu mundarijan fihi waqtafaitu bihi. Dan ilmu itu ternyata apa yang terkandung dalam hadis itu ternyata dipedomani menjadi ilmunya para awwalin, orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang berada di belakangan ini. Wa dzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ba'di ashabihi. Itu adalah sebuah hadis yang disampaikan. Hadis itu menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, mengatakan begini: I'mal li dunyaka bi qadri maqamika fiha. Bekerjalah, lakukanlah untuk kepentingan duniamu menurut posisimu, berapa yang kamu butuhkan dan berapa lama kamu akan hidup di dunia itu. Jadi kamu bekerja mengejar dunia sesuai dengan kebutuhan, berapa lama kamu akan tinggal di dunia itu. Berapa lama kamu akan tinggal di dunia itu, berapa lama? Tidak lama kan? Karena itu bekerjalah, berusahalah, melakukan apapun untuk kepentingan dunia ini yang sesuai dengan kebutuhan duniawi itu. Jadi kadang ada orang melampaui batas-batas yang mereka seolah-olah hidupnya sampai ratusan tahun. Padahal tidak. Umur manusia padahal hanya umur 63 tahun. Ada yang 50 tahun sudah meninggal. Ada yang paling panjang misalnya umur 100 tahun. Itu pun juga jarang umur 100 tahun. Berarti kita bekerja, kita berusaha untuk bisa hidup selama 100 tahun itu. 100 tahun itu. Jadi bekerjanya cukup biqadri maqamika fiha. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua adalah wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha. Dan beramallah, berusahalah, bekerjalah untuk akhiratmu menurut tetapmu berdasarkan berapa lama kamu akan tinggal di akhirat itu. Wah, kalau misalnya kita disuruh menghitung berapa lama kita akan tinggal di akhirat, lama sekali berarti. Dunia, bekerja untuk kepentingan dunia sebatas kita akan hidup di dunia itu berapa tahun. Tapi kita berusaha untuk kepentingan akhirat itu berdasarkan berapa lama kita akan tinggal di akhirat itu. Tapi jangan ngomong begini, kalau begitu berarti saya hanya cukup makan saja. Oh, tidak begitu maksudnya. Bahwa dunia itu bisa menjadi lantaran untuk kehidupan akhirat itu.
Kalau kita menjadi orang kaya, berarti kekayaan kita itu bisa kita manfaatkan untuk kepentingan akhirat. Kalau kita memiliki banyak harta, harta kita itu bisa kita manfaatkan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk fisabilillah. Kalau kita punya ilmu, ilmu itu kita manfaatkan untuk kepentingan akhirat. Jadi dunia itu bisa menjadi lantaran untuk memanfaatkan akhirat. Kalau kita punya harta, harta itu yang berapa untuk kita, berapa untuk orang lain. Hakikatnya kan kita ibarat uang itu, wahai sahabatku. Kita ini kan sebenarnya tidak sama persis, tidak memiliki persis uang itu. Nanti kita punya duit, punya gajian 100 juta misalnya. 100 juta itu kan nanti akan kita belikan sesuatu, berarti uang yang kita punya itu akan dipegang oleh orang lain lagi. Nanti uang itu akan muter terus. Jadi kita kan jarang menyimpan uang untuk kita, itu jarang. Jadi sifatnya itu hanya kayak terminal saja. Kita punya duit, kita belikan sesuatu, nanti uang itu dipegang orang lain lagi. Nanti dari orang lain itu akan muter lagi terus, begitu terus. Apa yang kita makan juga hanya terminal. Yang kita makan nanti keluar waktu pagi, keluar waktu sore, keluar juga itu. Kita hanya sekedarnya saja. Jadi bekerja untuk akhirat menurut berapa lama kita akan tinggal di akhirat itu. Kalau kita bekerja di dunia, berarti kepentingan dunia dimanfaatkan untuk kepentingan akhirat. Wa'mal lillahi biqadri hajatika ilaih. Dan berusahalah, bekerjalah, beramallah untuk Allah biqadri hajatika ilaih. Seberapa besar kamu itu butuh kepada Allah. Tapi mana ada orang yang tidak butuh kepada Allah. Nafas diberi oleh Allah, kesehatan diberi oleh Allah, kemampuan berbicara saja diberikan oleh Allah, kemampuan otak kita untuk memikirkan sesuatu diberikan oleh Allah. Coba kalau Allah sudah menghentikan pikiran kita ini karena ada sesuatu, maka tangan kita tidak bisa bergerak. Ketika kita ingin mengambil sesuatu, otak kita mengatakan ambil, tangan kita bergerak. Tapi ada orang yang tidak nyambung antara keinginan untuk mengambil sesuatu tapi tangannya tidak bisa bergerak karena kena penyakit. Hatinya menginginkan untuk mengatakan I love you, tapi mulutnya tidak bisa mengatakan. Ambilkan itu, tapi tangannya tidak bisa, mulutnya tidak bisa mengatakan. Itu berarti Allah. Semuanya kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafas diberi oleh Allah. Detak jantung kita tinggal tidur, jantung terus berdetak. Kita tinggal tidur, jantung terus berdetak. Berarti kita tidak memiliki apa-apa. Coba kalau kita mengontrol jantung misalnya, ketika kita tidur, kita capek. Nggak bisa kita mengontrol jantung, detak jantung nggak bisa. Kita tinggal tidur, kita tidak sadar, jantung tetap bergerak. Darah mengalir, bukan kita yang mengaturnya. Sirkulasinya misalnya, darah kamu yang mengatur ke sini, bukan kita. Allah yang menjalankan terus. Kita tinggal tidur. Bahkan orang semaput pun jantung masih bergerak. Kita juga tidak jarang mengontrol kedipan mata kita ini. Kita sambil main, kita sambil jalan-jalan, mata berkedip tidak pernah capek. Allah memberi kedipan kepada kita. Berarti kita butuh Allah. Coba ingat Fir'aun ketika dia mengaku dirinya sebagai Tuhan, tapi dalam kondisi terdesak dia butuh Tuhan, dia butuh Allah. Kadang kita ini butuh Allah ketika kita mengalami masalah dengan manusia. Ketika kita konflik dengan manusia, kita menyebut Allah. Ketika kita sedang punya masalah, kita tertimpa masalah ekonomi, kita sedang bangkrut, karir kita sedang menurun, kita ingat Allah. Tapi ketika kita bahagia, ketika kita mendapatkan nikmat, kita lupa Allah. Kita makan enak, lupa Allah. Ketika sakit gigi, baru menyebut Allah. Allah. Tapi ketika makan enak, kenyang, lupa Allah. Kadang lupa berdoa. Mau makan saja lupa berdoa kepada Allah. Setelah makan, lupa mengucapkan Alhamdulillah. Ketika makan enak, lupa kalau ada orang miskin yang tidak bisa makan. Lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menurut hadis ini, berusahalah kamu untuk kepentingan Allah seberapa besar kamu butuh kepada Allah. Dan kita akan butuh terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ini namanya hamba, makhluk. Allah adalah khaliq. Kemudian wa'mal linnari biqadri sabrika 'alaiha,
dan bekerjalah, beramallah untuk neraka berdasarkan sabarmu, kemampuanmu bertahan di atas neraka itu. Ada korek api, kita sandingkan, kita dekatkan tangan kita di korek api, kita nggak kuat. Ada orang memasak itu, kita letakkan tangan kita di dekat kompor itu, ada apinya, dekat api, kita nggak kuat. Artinya, silahkanlah kamu melakukan apapun. Kalau kau kuat menghadapi neraka itu, silahkan. Tapi kalau kau nggak kuat menghadapi neraka, ya berarti maksiat mulai dikurangi, penyakit hati mulai dikurangi. Penyakit-penyakit hati, hibah, hasad, hasud, riya, sombong, ayo kita perlahan-lahan kita hindari. Pelit terhadap harta yang kita punya, ayo mulai kita hindari. Bekerjalah menurut kadar kau kuat menghadapi neraka itu. Jawabannya, kuatkah kau? Kuatkah diriku? Aku gak kuat. Karena gak kuat, ayo secara perlahan-lahan kita hindari neraka. Karena itulah, maka pantas saja Imam Syibli mengatakan demikian. Masya Allah, saya ulangi. I'mal lidunyaka biqadri maqamika fiha, wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha, wa'mal lillahi biqadri hajatika ilaihi, wa'mal linnari biqadri sabrika alaiha. Sahabatku, semoga kita diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberi kesehatan kepada kita, keluarga kita, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyadari bahwa manusia itu sebenarnya tergantung nasibnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini bermanfaat. Semoga apa yang saya baca, kitabnya kecil, semoga bermanfaat terutama untuk diri saya sendiri dan juga bagi sahabatku yang menonton video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.